Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa syuba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummatihi khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas faman hajara fawqa thalas famata dakhalan nar. Al-Hadid. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi umur dan diberi keafiatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini menunggu Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, dengan anugerah yang begitu dahsyat ini, dengan anugerah yang begitu istimewa mulia ini, mari kita bersyukur kepadanya dan mari kita lebih meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, agar Allah memberikan nikmat yang lebih besar lagi, yang lebih istimewa lagi. Karena apabila kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terus kita syukuri, dalam arti kita lebih mendekatkan diri kita kepadanya, maka Allah akan memberikan nikmat itu yang lebih baik daripada yang sudah diberikan. Di kesempatan ini Al-Fakir mau atau mari kita berbicara tentang satu hadis Nabi yang sudah tadi dibacakan. La yahillu, tidak halal, maksudnya tidak boleh, li muslimin, untuk orang Islam, ayyahjura akhahu fawqa thalas, jangan sampai kita bermusuhan atau berbantah-bantahan atau tidak baikan melebihi 3 hari. Ya sebenarnya sedetik saja jangan, cuman kalau sampai kita lebih 3 hari, itu ada ancaman Nabi, faman hajara fawqa thalas famata dakhalan nar. Seandainya kita tidak saling bertanya, yakni bermusuhan sampai melebihi 3 hari, di dalam waktu itu famata, datang malakal maut alias mati, kita dakhalan nar, maka orang itu tempatnya neraka. Ini bukan main-main, ini bukan sepele. Bermusuhan, tidak baikan kita 3 hari, lebih 3 hari, datang ajal, maka tempat kita adalah neraka.
Oleh karena itu, ini bagi orang-orang ya, mungkin ada ya yang bermusuhan, yang tidak baikan, ada yang sudah 1 tahun, ada yang udah puluhan tahun, ada yang sampai meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Terus apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita sidqoh? Apa gunanya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan kalau kita dengan sesama saja kita bermusuhan? Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana tentang polemik rasa? Bisa dikatakan bermusuhankah tentang penelusuran penelitian nasab? Al-Fakir kira tidak. Kenapa tidak? Karena sementara ini dari mulai adanya penelitian nasab itu bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan tujuan-tujuan yang jelek, bukan. Itu adalah hanyalah keingintahuan, bereksperimen. Kenapa ingin tahu? Ya karena kan kita sudah malu. Jadi semenjak kita dilahirkan, karena ini udah ratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun, kita semenjak kita lahir ke muka bumi ini, kita sudah disuguhkan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Orang tua kita, leluhur-leluhur kita memberitahu, menunjukkan kepada kita bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Kita percaya semua. Kita muliakan mereka. Kita agungkan mereka. Kita rangkul mereka. Kita urus mereka. Kita ikuti mereka. Tapi kesini-sininya ya belakangan ini banyak kegiatan, aktivitas, kelakuan mereka yang tidak senonoh. Seperti apa? Ya seperti kalau bertamu ke rumah masyarakat waktu Jumat, yang punya rumah sholat Jumat malah dia enggak. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, merokok. Jadi sudah tersebar di masyarakat bahwa Habib itu walau berbuat apapun katanya tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Jadi menjadi keistimewaan yang luar biasa yang menyalahi syariat seperti itu. Apalagi dengan adanya teriakan-teriakan, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Apalagi ada yang benar-benar mengatakan bahwa dirinya itu adalah suci karena ada darah suci Rasulullah. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi oleh karena itu wajar kalau ada ulama-ulama pribumi yang penasaran, benar-benar ingin tahu kejelasan, ingin tahu dengan semendetil-mendetilnya, sejelas-jelasnya, seterang benderangnya. Ya akhirnya diteliti. Tapi meneliti itu adalah berdasarkan cinta. Benarkah ini keturunan Nabi? Dan seandainya terbukti bukan keturunan Nabi pun, no problem, tidak menjadi apa-apa. Enggak begini, udah ketahuan bukan keturunan Nabi langsung dibenci, langsung dijauhi, langsung dikata-katakan kasar. Tidak. Turunan Nabi ataupun bukan, ya kita tetap baikkan, kita tetap bersatu, kita tetap menyatu, kita tetap memuliakan, menghormati, mengagungkan. Yang penting beriman, bertakwa dan berilmu.
Ya minimalnya berakhlak lah. Walaupun tidak berilmu, berakhlak. Karena Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi gampang kita melihat, menilai orang itu imannya baik atau imannya itu kurang baik. Lihat dari akhlaknya saja. Akhlaknya baik, imannya baik. Akhlaknya rusak, imannya pun rusak. Seperti itu. Jadi ini kita kadang-kadang salah kaprah. Kita meneliti nasab Habib, dikatakan benci Duriyah Rasul. Kita membaca tentang kitab nasab, dikatakan benci keluarga Nabi. Ini aneh. Jadi kita meneliti, membaca kitab nasab bukan benci, justru kita cinta kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada orang yang mengkotori, mengaku keturunan Nabi, mengaku dzurriyyah Nabi, tapi berlaku yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi sekarang sudah ketahuan, menurut kitab nasab, menurut kitab sejarah, menurut ahli filologi, menurut ahli genetik, bahwa Habib Ba'al itu adalah bukan keturunan Nabi. Terang benderang. Menurut pembahasan Rijalul Hadis yang dibawakan oleh Kiai Alawi Al-Bantani, banyak peneliti-peneliti, pembaca-pembaca kitab sejarah seperti Kiai Nur Ihya, seperti Buya Yusuf Mubarak, seperti Gus Agus, Gus Ajid ya, Gus Ajid Jaduli, seperti Gus Abbas, seperti banyaklah ulama-ulama Nusantara yang benar-benar tabahur ilmi, luas ilmunya, membaca kitab-kitab, apalagi turun tangannya ahli genetik, tes DNA, ternyata darahnya juga adalah G, yaitu ke Yahudi Askenazi. No problem sebenarnya, tidak apa-apa. Jadi jangan kita minder karena darah kita ke Yahudi Askenazi, jangan minder karena banyak ulama-ulama besar keturunan Yahudi, banyak, tidak menjadi masalah. Yang penting kita bertakwa, beriman, berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang baik. Ada lagi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi itu dasarnya, bukan keturunan. Keturunan tidak menjadi jaminan untuk kita masuk surga, tapi yang menjadi wasilah kita masuk surga, kita dicintai Allah, dirahmati Allah adalah kita bertakwa dan beribadah. Insya Allah. Makanya salah besar kalau kita mengatakan bahwa meneliti nasab, membahas nasab itu adalah benci Duriyah Rasul atau benci keluarga Nabi. Itu sangat besar. Justru cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Duriyah Nabi. Makanya ada orang yang keluar mengaku keturunan Rasul, tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran yang dibawanya, kita teliti. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada keburukan hati, tidak ada. Kita baik-baik saja. Jadi hal ini, peneliti nasab ini adalah baik. Baik, cuman yang tidak boleh kita berkelahi. Ya udah,
dikatakan kita bukan keturunan Nabi, ya memang benar kita terima saja. Yang sudah mengetahui bahwa itu adalah bukan keturunan Nabi, ya kita baik saja, itu aja. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu yang masih misalkan ini kan ada sekarang tetap ya masih Nabi, masih tetap mengaku pada turunan Nabi gitu kan, ya silakan saja ya. Yang penting jangan ada permusuhan. Kalau memang misalkan betul-betul mengaku dia itu adalah keturunan Nabi dengan dia ingin tetap lebih dispesialkan, dimuliakan, ya silakan saja. Jadi kami atau para peneliti ya hanyalah menunjukkan, hanyalah memberitahu bahwa anda itu adalah bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab sejarah, kitab nasab, dasar arkeologi, ahli genetik, dan sebagainya. Percaya ataupun tidak, mau taslim ataupun enggak, itu adalah hak anda sendiri. Dan kita pun para peneliti jangan benci. Yang diteliti pun sama dengan benci. Karena kita pada dasarnya mari kita saling menasehati, mari kita saling menunjukkan di dalam hal kebenaran. Di sini Al-Fakir mau menjajarkan satu amalan, satu aurat ini dinamakan ilmu asilan tata cinta. Jadi ini sangat penting. Al-Fakir sudah saya ditanya dulu, Al-Fakir waktu sampai dulu di pesantren itu kan biasanya ya kan gitu kan, biasanya gitu kan, ya dia umur lagi dari 15, 16 sampai 20 ya, kita dia lagi super-supernya gitu kan. Jadi pada berlomba itu mencari ilmu asihan. Kebenaran kita punya guru ya luar biasa itu di dalam hal ilmu seperti itu. Terus ada yang testimoninya itu, ada teman Al-Fakir yang dikasih ilmu ini oleh guru. Wah, itu mukanya itu kayak nyala gitu. Jadi nyala gitu kan, terlihat itu nyala gitu. Punya apa kok mukanya seperti nyala begitu, tersinar, bersih. Ini benar-benar tampan terlihat itu. Sehingga perempuan berlomba-lomba gitu kan, banyak yang mendekati, banyak yang naksir gitu kan. Wah ini apa ya? Ya langsung pada nyelidik, ya ternyata punya ilmu ini, yaitu ya dari guru, dari kiai gitu kan. Cuman kiai itu memberikannya hanya ke dia karena dia memang dekat dengan guru itu, dengan kiai. Ya ini Al-Fakir juga akhirnya alhamdulillah setelah ini mengetahui langsung datang ke guru, ke kiai, minta ijazah. Ya kata kiai, ya udah kalau mau amalkan ya amalkan, seperti itu. Ya setelah diamalkan ya luar biasa seperti itu, alhamdulillah. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara ini ya pengijazahan, jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe juga klik ya, ngasih jempol, juga komen ya, atau ada keluhan berdoa di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk dibagikan video ini, bagikan kepada saudara, kenalan, mandaitola, ya, keluarga, ayo, karena insya Allah banyak orang yang membutuhkan ya, karena Al-Fakir juga banyak yang datang ke Al-Fakir ya tentang hal masalah ini. Ada yang ditinggalkan oleh pacarnya, ada yang calonnya tergoda oleh yang lain, ada istrinya juga menaksir laki-laki lain, ya banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengamalkan ini, insya Allah lah istri kita, calon kita, pacar kita akan benar-benar mencintai kita, karena kita memang terlihatnya menawan seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali, karena kalau kita misalkan datang ya
ke orang tua ya, ke orang tua, ke guru, ke kiai ya. Misalnya kita datang ya, datangnya juga kita ya minimal kita kan bawa rokok atau si amplop. Kita kalau kita nggak bawa apa-apa, orang guru, orang kiai kita datang kita di air, di makanan, terus kita minta bantuan, masa kita begitu saja gitu kan, ya otomatis ya ada rokok, ada amplop segala macam. Tapi kalau kita misalkan mengamalkan yang disebarkan oleh Al-Fatih di YouTube ini kan gratisnya kan gratis. Bahkan kita kalau misalkan kita bagikan itu kita malah punya amal. Jadi punya amal ini bernilai daripada kita berpahala. Di samping kita tujuan kita pun bisa terpenuhi dan kita pun punya nilai. Karena penjajahan ini insya Allah bisa membantu dan ada tausiahnya, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita ya bisa memperbaiki. Jadi membagikan video ini adalah kebaikan pada mengamalkan orang ini, insya Allah membantu kita yang menentukan. Jadi mari kita langsung aja ke acara inti. Yang pertama kita hadarat ya, kita dulu hadarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabi Mustafa sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin al-uluhiyatul sukriyah wa usulan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Adril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi musholatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qurbatin wa sayyidina syabdul qadir al-jilani qadasallahu sirrahu al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ulama illahi tawafil masail wal mawarid wa sultan hadrati sayyid bakri syafau ila hadrati syekh Muhammad Amin wa ila hadrati syekh Muhsin wa ila hadrati syekh Ahmad Rimai wa ila hadrati syekh Walid wa ila hadrati syekh Tahur Roji wa ususan ila hadrati saya ke Ustadi Kiai Syahul Najah Raja pada Islam Banten. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ususan ila hadrati Nabi Allah Yusuf iya Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami wa Afghanistan. Wa ususan ila hadrati Jamil Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al-ahya'i wal amwat. Wa ususan hadrati abi wa umi Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita membaca atau mengatakan Al-Fatihah, kita baca dulu surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Al-Hamdulillah sampai Alhamdulillah. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ajibun kodamun nabiyun sallallahu. Walaupun ajibun kodamun nabiyun sallallahu ya. Ini dibacanya berapa? Ini dibacanya 75 kali setiap habis sembahyang fardu. Dawamnya, rutinnya adalah dibaca 11 kali sehabis sembahyang subuh dan isya. Jadi puasa ini 7 hari ya. Jadi selama 7 hari kita wirid seperti itu. Setelah tamat puasa 7 hari maka kita dawamnya yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Insya Allah kalau kita sudah mengamalkan ini, jadi muka kita itu terlihat nyala ya, bercahaya, dan yang jelek juga terlihat tampan seperti itu. Makanya ini yang memerlukan, yang penting ya, silakan amalkan. Semoga sukses dan insya Allah sangat bermanfaat, karena ini menyangkut ketentraman, kenyamanan ya. Jadi kita misalkan mencari pasangan tidak sulit, tidak akan mendapat hinaan ya, tidak dikucilkan insya Allah gitu, karena kita
dilihat yang memang menyenangkan oleh siapapun ya, apalagi orang yang kita inginkan, orang yang kita tuju, siapapun orang yang melihat kita insya Allah senang ya, insya Allah nyaman, insya Allah respon seperti itu. Jadi silahkan amalkan. Al-Fakir ini jajakan untuk siapapun yang menemukan video ini, silahkan Al-Fakir itu lillahi ta'ala, insya Allah. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Dan Al-Fakir sekali lagi mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum, innallaha wa ma'ana, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.